Salam Indonesia, salam Nusantara. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, opung, kakek, nenek, sepupu, mbah, nenek, dan tulang, abang, akang, Ito, dan adik-adik. Semua. Puji nama Tuhan. Senang menyapa Anda di pagi hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan Yesus sangat mengasihi Anda, dan kuasanya sangat besar untuk menjaga dan melindungi kita. Puji nama Tuhan. Dan firman Allah pada pagi hari ini menuruti jalannya sendiri, ya, menuruti jalannya sendiri. Masih dalam Amsal, karena Amsal ini sangat dalam, berbicara soal kehidupan, ya, soal nilai-nilai kehidupan. Dan saya akan membawakan di dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Allah, ayat 21. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya ulang. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi, orang yang menuruti jalannya sendiri, ada hal-hal yang dilakukan dalam hidupnya. Yang pertama, dia melakukan kehendaknya sendiri, ya. Dia melakukan kehendaknya sendiri. Dia menurut pandangannya sendiri, dan yang menurut keinginannya sendiri, menurut hawa nafsunya sendiri. Sementara Galatia 5 ayat 26 katakan, and those who are Christ have crucified the flesh with his passion and desire. Bahwa barang siapa yang milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan keinginannya serta hawa nafsunya. Nah, kan? Jadi terus kemudian ia melakukan sebagaimana yang dicita-citakannya sendiri, impiannya sendiri, dengan melakukan cara-cara sendiri, jalannya sendiri. Ya nggak salah sih, selama tidak bertolak belakang dengan firman Allah. Tetapi rancangan-rancangannya tidak diserahkan kepada Tuhan. Rancangan, impian, apapun yang mau dikerjakannya tidak diserahkan kepada Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Karena kalau orang menyerahkan rancangan, maka orang yang menyerahkan rancangannya kepadaku, maka akan aku buat berhasil, ya. Dalam Amsal 16 itu. Jadi Tuhan bukan tidak menghargai rancangan-rancangan Anda yang banyak itu, bukan. Tetapi kalau Anda melakukan dengan cara-cara yang Anda kehendaki sendiri, tanpa mempertimbangkan kebenaran-kebenaran firman Allah, maka hal itu akan merugikan Anda sendiri. Saya pernah berkata kepada seorang ibu, karena saya berkata kepada dia, karena dia sangat memanjakan anaknya, sangat ya, seluruh keinginannya dia turuti. Saya katakan kepadanya, kalau engkau mau melihat anakmu menjadi seorang penjahat, maka apapun yang dilakukannya jangan pernah larang, dan apapun yang diminta kepadamu kabulkan saja, maka engkau akan menjadikan dia penjahat besar. Dan saya melihat hari ini apa yang saya katakan puluhan tahun yang lalu, mungkin 20-an tahun yang lalu, dan saya melihat hasilnya hari ini. Hari-hari ini anaknya begitu luar biasa jahatnya. Kenapa? Dia tidak tahu membedakan mana yang bisa, mana yang tidak. Mungkin begitu karena ibunya tidak pernah melarang, dan apa yang diinginkannya dikabulkan terus, sekalipun harus ngutang dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa hanya melakukan kehendak anak itu sendiri. Kita harus tetap kendalikan, tetap harus kontrol apa yang bisa, apa yang tidak.
Apa yang tidak bisa kita larang, dan apa yang tidak baik kita larang supaya dia tahu, oh ini nilai-nilainya. Kenapa saya tidak bisa memukul orang? Kenapa saya tidak bisa mencuri? Kenapa dia tahu. Tapi kalau dia nggak tahu dari kecil, dia dibiasakan seperti itu, sampai besarnya dia merasa nggak pernah ditegur ibunya, nggak pernah, walaupun mungkin orang lain menegur, tapi orang yang dekat dengan dia nggak pernah menegurnya. Dan hari ini yang menjadi korban adalah keluarganya. Jadi orang yang mengikuti jalannya sendiri akan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain, terutama bagi keluarganya. Yang kedua dikatakan oleh Alkitab, ia cenderung mengandalkan dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang mengikuti jalannya sendiri, ia cenderung melakukan atau mengandalkan dirinya sendiri. Padahal firman Allah katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya. Ya, saya bacakan saja di dalam Yeremia 17. Ini ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ayat yang keenamnya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi penderitaan yang akan dialami bagi orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang cenderung mengandalkan dirinya sendiri. Sementara Allah sudah melarang kita untuk mengandalkan diri kita. Sekalipun kita pintar, sekalipun kita hebat, sekalipun kita punya kedudukan, sekalipun mungkin kita menjadi presiden, tidak boleh mengandalkan diri sendiri, tapi harus mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan diri sendiri, itu akan mengorbankan banyak orang. Dan yang seperti saya katakan tadi, orang yang menuruti jalannya sendiri, ia akan melakukan kehendak hatinya sendiri. Ia akan cenderung mengandalkan dirinya sendiri, menganggap dia dapat mengatur dirinya sendiri, padahal banyak nilai-nilai yang dilanggarnya. Dia menganggap tidak perlu bergantung pada Tuhan, sementara napas hidup itu sebenarnya dari Tuhan. Tidak perlu menurut firman Tuhan, sementara pegangan hidup manusia adalah firman Allah. Yang ketiga, ingatlah ya. Kehendak Tuhanlah yang akan jadi dalam kehidupan kita. Ini saya mau katakan, ingatlah, kehendak Tuhanlah yang menjadi kehendak Tuhanlah yang akan jadi dalam kehidupan kita. Makanya firman Allah tadi dikatakan bahwa ada banyak rancangan di hati manusia, ada banyak impian di hati manusia, ada banyak ide-ide, ada banyak impian, ada banyak cita-cita, tapi keputusan Tuhan juga yang menentukan. Artinya, bagaimanapun hebatnya Anda, bagaimanapun berkuasanya Anda tidak bisa menentukan masa depan Anda sendiri. Anda tidak bisa menentukannya hanya dengan berpasrah diri kepada Tuhan. Maka segala keinginanmu akan terlaksana. Jadi di sini kita bisa melihat orang-orang yang mengikuti jalannya sendiri, ya boleh-boleh saja dia bercita-cita, boleh-boleh saja dia memiliki rancangan-rancangan, boleh-boleh saja memiliki rencana-rencana, tapi sebanyak apapun rencana kita, ketahuilah bahwa keputusan Tuhanlah yang menentukan. Jadi kalau keputusan Tuhan yang menentukan, seharusnya, yang mau saya katakan, jangan menuruti keinginanmu sendiri, jangan menuruti jalanmu sendiri, karena engkau akan menjadi terkutuk, kata firman Allah. Kalau engkau menjadi orang yang terkutuk, maka akan jauh jalan-jalan berkat yang daripada. Mengapa orang berkata, ini aku lakukan, tidak pernah berhasil. Aku sudah berusaha begini, tapi juga puluhan kali aku mencoba, tidak juga berhasil. Sama dengan Kolonel Sanders itu, untuk menjual resepnya, ya, Kentucky Fried Chicken itu, usia 80-an tahunan,
lalu kemudian tidak ada seorang pun yang mau menerima, sampai 300 kali dia mencoba, tetapi dia tidak menyerah. Ke 301 kali akhirnya dia berhasil. Dan kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi saat ini di ratusan puluhan ribu cabang-cabangnya di beberapa puluh negara yang ada di dunia ini. Jadi ketika rancangan-rancangan kita itu berada di jalur Tuhan, maka akan Tuhanlah yang akan membuat setiap langkah-langkah kita berhasil. Jangan menuruti jalanmu sendiri kalau engkau tidak mau celaka. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, di pagi ini Kau mengingatkan kami untuk kami tidak menuruti jalan kami sendiri. Adapun banyak rancangan-rancangan di hati kami, biar kami menyerahkannya. Ketika kami menyerahkan rancangan-rancangan kami, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, negara kami, Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan Yesus, Tuhan tolong sehingga bangsa kami dan negara kami ini boleh terhindar dari banyak persoalan. Dan gereja-gereja Tuhan juga, Tuhan tolong. Dan kami juga berdoa, Tuhan tolong semua gereja-gereja Tuhan, Aras Nasional, Gereja Pantekosta, sahabat-sahabat kami dimanapun mereka melayani, di Ngarai, di Lembah, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rute, diberkati oleh Tuhan. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, saya mendoakan, izinkan saya mendoakan Anda dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Ampuni segala dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dari dengan kuasa darah anak domba itu, yang maha suci itu. Sekarang aku membuka hatiku, masuklah dalam hatiku, dan tinggallah di dalam hatiku. Dan terima kasih Tuhan, saat ini saya yakin dan percaya saya sudah menerima kehidupan surga dan menjadi warga negara surga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bagi Anda yang sakit apapun sakit COVID itu, apapun sakit Anda saat ini, yang merajalela saat ini, virus ya yang berbagai varian itu, dan bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Dan ketika engkau mendengarkan siaran ini, percayalah bahwa Yesus mampu menolong engkau, meningkatkan daya imunmu dan meningkatkan kekebalan tubuh itu, dan menyembuhkan engkau secara sempurna. Kalau engkau percaya kepada Yesus, pada kuasa Yesus, Tuhan saat ini juga mampu menjamah engkau. Apapun sakit penyakitmu, taruh di tempat yang sakit, katakan kepada Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan. Mari saya akan berdoa bagi Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat tangan-tangan ditaruh di tempat yang sakit Bapa di surga. Mari engkau sembuhkan mereka, engkau tolong mereka Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa agar engkau Allah menyatakan kasih-Mu, menyatakan kemurahan-Mu, dan di dalam nama Yesus kanker, juga tumor, dan juga Bapa di surga, jantung, koroner, atau mau pasang ring untuk lebih melegahkan mereka, dalam nama Yesus engkau jamah mereka. Gagal ginjal, kencing batu, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Stroke, darah tinggi, Tuhan Yesus, diabetes, Tuhan menyembuhkan. Kolesterol jahat, kolesterol tinggi, Tuhan tolong menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, dalam nama Yesus. Yang lumpuh, kalau engkau mendengarkan, berjalanlah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan mereka-mereka yang diserang COVID, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rute, Tuhan belas kasihan-Mu bagi mereka. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan bagi Anda yang mau didoakan, yang selama ini menganggap tidak mempunyai arti, saya mau katakan Yesus sangat mengasihi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan taruh tanganmu di dada, dan katakan kepada Tuhan, saya ingin hidup berubah, saya ingin menyenangkan hati Tuhan, dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Angkat tanganmu, taruh tanganmu di tangan kananmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang terikat akan segala dosa,
Dan Bapa di surga, Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh diselamatkan. Bapa di surga, Tuhan tolong mereka sama seperti Engkau telah menyelamatkan kami. Selamatkan juga mereka, buat berarti hidup mereka, karena hanya di dalam Engkau hidup kami menjadi berarti. Dalam nama Yesus Kristus, tidak peduli keterikatan akan dosa apapun, homo, lesbi, dan pre-seks, ganja, pengedar narkoba, dan kejahatan-kejahatan lain yang mereka lakukan. Tuhan, lepaskan mereka dari ikatan dosa dan masuklah ke dalam hatinya. Biarkan Roh Kudus menguasai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi Anda yang mengalami persoalan apapun, angkat tangan, kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, aku butuh Tuhan dalam menjawab. Tapi ingatlah, kalau engkau itu persoalan karena dosa, karena kejahatan, minta ampunlah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan persoalan. Tapi kalau engkau mengalaminya karena Tuhan ingin meningkatkan iman, tetaplah berteguh di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang telah diangkat kepadamu Tuhan. Mari engkau menyelesaikan setiap permasalahan mereka, rumah tangga mereka, dan usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau menolong mereka dalam nama Yesus. Dan karena kami tahu engkau adalah jawaban dalam setiap persoalan mereka, karena engkau yang mengundang mereka. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbenar, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berikan kepada mereka kelegaan, agar mereka bisa tetap mempercayai engkau dan memuliakan engkau. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus berdoa, haleluya, amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya selamat bagi Anda. Dan saran saya, beribadahlah di tempat gereja terdekat di tempat Anda, sehingga iman Anda boleh bertumbuh. Dan bagi Anda juga yang mengalami pertolongan, merasa Tuhan hadir dalam hatimu, beribadahlah untuk tetap jangan pernah meninggalkan komunitas ibadahmu, supaya engkau tetap diteguhkan. Dan bagi Anda yang sakit dan Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, saya mohon berikan komentar supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Puji nama Tuhan. Salam bagi kita semua. Dan apabila pagi ini Anda mau beraktivitas, mari saya berkata, sadarilah bahwa Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Dan jangan pernah lupa bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal-akal memelihara hati dan pikiranmu, memelihara hati dan pikiranmu. Ya, puji Tuhan. Dan di dalam Kristus Yesus, berbahagialah orang yang menyimpan, yang mendengar firman Allah, yang melakukan dan menyimpannya dalam hatinya. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu di dalam Kristus Yesus. Segala kebutuhanmu. Nah, katakan kepada Tuhan. Tuhan yang bisa menolong engkau. Puji nama Tuhan. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Ya, ingat itu, segala kebutuhanmu. Dan tak kalah pentingnya, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, semuanya dapat kita tanggung karena Tuhan yang menyertai. Salam bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Salam Indonesia, salam Nusantara. Amin.